Jadi kita bahas nomor 1 dulu. Nah, jadi ini ada program yang dia tuh kayak buat ngatur antrian itu. Kalau mau mengakses suatu file. Kalau di sini namanya critical apa? Apa sih namanya? Critical section. Nah, jadi fungsinya itu dia ngebikin supaya yang produser dia ngakses duluan sebelum konsumer. Terus supaya produsernya juga nggak bisa akses terus-menerus gitu. Jadi kita jawab ini codingannya bisa dilihat ini semafornya di semafor X dia assign 1 inisiasinya, terus semafor Y-nya di inisiasi 0. Nah, kita lihat di bagian A pertanyaannya. Jika konsumer mencoba jalan duluan sebelum produser, apakah konsumer dapat mengakses critical section? Nah, kalau berdasarkan pemahamanku itu, kalau konsumer coba untuk jalan duluan, maka dia tidak dapat mengakses critical section dikarenakan kalau kita lihat di sini semafor X diassign 1, sedangkan semafor Y-nya 0. Kalau misalnya dia dibikin jalan duluan, misalnya si point consumernya ini dibikin prioritas, yang dipanggil duluan dia itu, kayak misalnya di Parbegin, dia konsumer duluan terus produser, dia nggak bisa ngakses karena same weight Y ini dia ngecek kalau semafor Y-nya itu 0, maka si program konsumer ini nggak bakal jalan atau kena blokir. Mana ya? Jadi Ya, pasti kepaksa nunggu yang itu jalan dulu nih berarti itu. iya. Dia bakal Iya, iya. kalau misalnya dari dia ngelihat semafornya. Nah, kecuali kalau semafor Y-nya dibikin 1 baru bisa jalan. Oke, Jadi oke. maksudnya dia jalan duluan itu, misalnya yang di bagian sini dia ditukar posisinya, dibikin konsumer di depan. Nah, itu jawabannya dia nggak bakal bisa akses critical section karena inisiasi semafornya. Oke, ada Bang pertanyaan Mayu. lagi nggak? Mau nanya, critical section tuh berarti yang setelah same weight kan yang kayak coba yang kayak append itu sama tag sama consume itu tuh critical section kan maksudnya berarti? Iya. Nah, Oke. jadi sebenarnya yang di dalam sini ada kayak variabel yang nggak tahu lah, dia database atau array gitu ya, kayak gitu. Critical section itu Oke. datanya. Oke. Lanjut ke bagian B. Pada program tersebut, ketika konsumer sedang tidak ingin mengakses critical section, baris berapa yang mencegah produser mengakses critical section terus-menerus? Jelaskan jawaban Anda. Nah, maksudnya ini tuh, misalnya eh, di Parbegin, produser di dalam ininya cuma ada produser. Itu apa dari codingan ini yang menghalangi produser untuk mengakses critical section terus-menerus? Jawabannya itu kalau misalnya kita lihat pada void producer yang ini, yang di dalam kondisi while-nya, setelah produser selesai mengakses critical section, dia setelah append, dia kan ini ada same signal. Nah, same signal itu mengubah nilai semafor sebanyak 1. Tuh, ini tapi aku lupa ini. Ini same signal increment atau decrement, Bang? Same signal itu increment. Increment. Berarti dia nambah 1 ya, plus 1. Oke. Nah, kalau misalnya dia di increment setelah diakses critical section, setelah di append, terus same signal, dia menambahkan semafor X banyak 1. Setelah itu, pada baris ini kan dia ngeloop ya, jadi balik lagi ke atas. Pas dia udah akses lagi ini, dia ada same weight X. Nah, pas same weight X ini, jika semafor X-nya itu sama dengan 0, dia bakal keblokir. Jadi, kalau si X-nya itu udah 0, si X bakal nggak bisa akses critical section. Jadi yang menghalangi itu baris berapa, yaitu baris 3 atau perintah SameWait X. Lanjut ke bagian C. Pada program tersebut, apa kegunaan semafor SameWait Y? Nah, sesuai SameWait Y ini berfungsi untuk memblokir akses konsumer sampai dengan ketika produser selesai dan menjalankan same signal Y yang akan menambahkan semafor Y sebanyak 1. Nah, misalnya kita jalankan dari awal
kalau sesuai dengan yang ini. Nah, pada saat kalau misalnya dibalik si konsumernya ini ditaruh ke depan, dia same weight Y itu fungsinya buat ngeblokir dia karena semafor Y-nya masih 0. Nah, pas dia udah sampai ke sini, pas dia sudah selesai buat looping di consumer Y, dia pindah ke produser baru jalan. Jadi same weight Y itu gunanya itu buat ngeblokir consumer kalau misalnya semafornya masih 0. Bagian D. Jika semafor X diberi nilai awal 0, apakah program akan berjalan normal atau ada masalah? Nah, kalau misalnya semafor X-nya ini dibikin 0, terus susunan programnya masih sama kayak gini, programnya tuh nggak bakal jalan. Karena pas dia di sini, pas dia ngecek same weight X, dia udah ngeblokir duluan. Nggak bakal bisa ngakses critical section. Jadi jawabannya programnya nggak bisa jalan secara normal. Oke, lanjut ke bagian E. Jika semafor X diberi nilai awal 2, apakah program akan berjalan dengan normal atau ada masalah? Nah, untuk kalau skenario-nya kayak gini, program kemungkinan akan menghadapi sesuatu yang namanya rest condition, di mana lebih dari satu proses mencoba mengakses critical section. Dia itu misalnya di sini semafornya dibikin 2. Itu artinya si X ini dalam satu waktu dia bakal jalanin 2 proses yang void producer itu 2 kali gitu, 2 kali jalan. Nah, kenapa problem? Karena kalau misalnya yang ubahan pertama jalan, terus dia diikuti sama yang kedua. Nah, yang pertama sama kedua ini kan kita nggak tahu kalau misalnya dia itu saling mendukung atau ternyata saling beda gitu yang mau diubah. Jadinya dia bakal ditimpa. Nah, rest condition itu kayak gitu dia problemnya. Jadi jawabannya ada masalah kalau misalnya semafor X-nya diberi nilai awal 2. Oke, lanjut ke nomor 2. Jelasin nomor 2 ya. Dari baca soal 2 aja. Soal cerita supaya tuh. Dua orang mahasiswa akan pergi ke Bandung bersama-sama menggunakan sepeda motor masing-masing. Helm mahasiswa A tertinggal di kosan mahasiswa B, dompet mahasiswa B tertinggal di kosan mahasiswa A. Terus mereka janjian ketemu di dekat bundaran kampus untuk menyerahkan barang-barang milik temannya. Mahasiswa A dan B baru bisa berangkat ke Bandung setelah menerima barang-barang mereka yang tertinggal. Nah, di sini disuruh juga buat pusdokter untuk algoritma prosedur mahasiswa A, mahasiswa B, dan main program yang menggambarkan kondisi di atas menggunakan semafur. Gunakan kata helm dan dompet sebagai nama variabel semafur. Terus di dalam prosedur mahasiswa A dan mahasiswa B harus dituliskan aktivitas menuju Bundaran dan menuju Bandung. Itu sama tambahin aktivitas lainnya. Nah, di sini aku bikin tuh ada yang yang awal-awal itu tuh deklarasi semafurnya dulu, semafur helm sama dompet. Itu hasilnya nanti di programnya assign nilainya dua-duanya 1. Itu tuh nandain barangnya ada atau enggak. Oh ya, sama yang di bawah itu tuh, yang di bawah gambarnya ada itu tuh. Asumsi weight itu hanya bisa dijalankan jika nilai semapur di atas 0. Berarti itu weight itu di sini bisa dianaloginnya kayak ngambil barangnya gitu. Makanya minimal 1 lah. Kalau 0 mau ngambil apa lah dibilang. Terus ada proses mahasiswa A dan B dijalankan bersamaan. Jadi ya si mahasiswa A sama B jalan bersamaan lah. Maksudnya dari kosannya gitu, bawain barang temennya. Terus ada juga kan tadi diminta nambahin aktivitas lainnya. Aktivitas lainnya itu ya dimasukin aja lah. Kayak makan, mandi, sama ngobrol lah. Gak mungkin kan ketemuan cuman tukaran barang, gak ngobrol juga. Nah, di ini yang mahasiswa A tuh di pusdokternya tuh prosedur mahasiswa A itu awalnya kan yang ketinggalan itu dompet si B. Jadi weight dompet dulu dikurangi nilai si semapur yang dompetnya jadi 0. Terus dia makan, terus dia menuju beneran, terus dia nge-signal dompet. Signalnya tuh nandain kayak udah bisa diambil gitu. Karena dia udah di beneran juga. Terus di
itu weight helm. Nah, weight helmnya itu kan aslinya kalau 0 kan berarti nunggu datang di signal sama si B-nya juga itu. Jadi ya itulah. Nanti kalau udah weight helm kan nanti baru bisa diambil barangnya, terus ngobrol baru menuju Bandung. Nah, bedanya yang B itu cuman kebalik aja sih. Itu weight helm dulu, ngambil helmnya. Cuman dia di sini ada makan, terus mandi, terus menuju bundaran, terus nge-signal helmnya itu, helm si A itu udah bisa diambil, terus weight dompet. Kalau misalnya dia masih belum datang, ya kan nunggu aja di situ. Nah, tapi kalau udah datang, baru bisa ngedeklarasiin si semakuernya. Nanti kan kalau udah kambil, terus baru pasti ini kan kalau weight gini, ujung-ujungnya ngobrol tuh waktunya bersamaan lah, atau dekat kayak gini. Makanya ada ngobrol di sini sama menuju Bandung. Nah, di main programnya tuh itu yang variabel semakuernya di-assign 1, dua-duanya. Sama itu mahasiswa A sama mahasiswa B. Nah, di situ ada kurung tuh. Kedua fungsi ini dijalankan secara bersamaan. Karena di ceritanya kayak gitu. Nah, itu ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bisa. Baik, itu kan yang di void prosedur A, mahasiswa A. Kan pas yang habisnya signal dompet tuh, kan weight helm. Nah, tapi kan helmnya tuh udah 0 tuh. Kalau weight berarti kan dikurangin -1. Nah, berarti Iya, jadinya tapi ini dong, nunggu dikeblok. di signal itu, nunggu di signal. Iya, maksudnya kan signal yang masuk A signal dompet, berarti kan kayak udah dikasih ke B kan. Terus dia weight helm tuh. Nah, Enggak, cuman kan yang tadi dari signal dompet cuma nandain udah bisa diambil aja. Diambil aslinya itu pas weight-nya itu. Kan di deklarmen gitu. Kayak mengulang bang. pas Gimana? gimana dikasih ininya barengan. Weight helm sama weight dompetnya. Coba lagi pertanyaan. Jadi Nggak kan supaya jelasin. yang setelahnya signal dompet yang mahasiswa A. Nah, itu kan dia weight helm tuh. Kayak kan helmnya dia belum dapat. Nah, cuman kan yang di mahasiswa B nilai variabel helm itu udah jadi 0, soalnya di B itu udah weight helm tuh. Jadi 1 min 1 0. Nah, terus kan weight helm lagi di A 0. 0 min 1 kan min 1. Jadinya keblok gitu. Gini aja nih. Kan misalnya dia udah di bundaran gitu, signal dompet kan, Iya, iya. yang mahasiswa A, signal dompet. Ceritanya misalnya si mahasiswa A duluan lah yang nyampe. Iya, iya. Signal dompet, berarti dompet si B udah bisa diambil, semapulnya itu 1, terus yang si semapul helm masih 0 kan? Iya, 0. Nah, terus di weight helm. Tapi kan nggak bisa kayak diblokir gitu. Iya, iya. Nah, berarti kepaksa jalanin aja yang si mahasiswa B dulu. Mau ngapain dulu lah pokoknya. Weight helm, ngambil helmnya juga kan, makan, mandi, terus menuju bundaran. Nah, baru pas dia nge-signal helm, si semapulnya itu 1. Baru si mahasiswa itu weight helmnya baru bisa dijalanin. Bisa lanjut si proses itu. Oh, iya, iya, iya. Oke. Thank you, Boy. Iya. Udah kan? Tahu. Lanjut nomor 3 aja, Pak. Boleh. Oke. Kabarnya. Nomor 3 nih hampir sama ya. Kayak nomor 1. Ada produser sama konsumer. Tapi bedanya hampir nggak ada beda sih. Kayak yang di produser ada semweight ES. Ini paling bedanya ada buffer nih. Buffer ini apa? Buffer ini maksudnya kayak tempat wadah buat nyimpan. Kayak kita nggak produce barang,
terus kita simpan ke dalam buffer. Tapi kayak istilahnya kayak rak gitu lah. Buffer itu kayak rak, terus kita nyimpen barang itu di dalam buffer kayak gitu. Terus terus kayak consumer ambil barang itu dan terus makan barang itu dari rak itu kayak gitu. Terus di void main ini begin ini mungkin hampir sama. Dia jalannya paralel kayak gitu. Oke, langsung aja ke soalnya yang A. Apa fungsi dan tujuan penggunaan Semapur S pada program di atas? Semapur S ini tujuannya untuk hak akses, kayak kontrolnya gitu. Jadi program mana yang jalan, produser atau konsumer gitu. Nah, kalau yang dari S yang buat produser berarti ya dia nge-produce dulu, maksudnya semua S itu berarti dia kayak ngejelasin kayak itu mau dimasukin ke rak gitu atau enggak kayak gitu. Terus kalau yang untuk konsumer semua S-nya itu berarti dia ngambil barang itu dari tadi contohnya analoginya kan di rak. Dia ngambil barang itu di rak baru dimakannya gitu. Terus lanjut ke B, terus semafur E. Semafur E ini berarti size of buffer. Berarti itu tuh kayak kan tadi di sini dibilang buffernya itu kan 100. Semafur E ini berarti kan tadi size of buffer berarti itu tadi analoginya rak. Berarti itu ada 100 apa ya? Tempat wadah kosong. Berarti dia itu berarti dari 0 sampai 100 gitu. Dari 1 sampai 100 atau 0 sampai 9 gitu. Apa tempat kosongnya, ruang kosongnya gitu. Some weight A ini maksudnya kayak itu ngecek itu ada slot atau enggak gitu. Untuk yang di produser ya. Terus terus itu aja sih kalau some weight A. Terus kalau yang C, kemudian dia nanyain Semapur N tujuannya untuk apa? Semapur N ini untuk ngontrolin kayak jumlah item yang dalam buffernya gitu. Nah, ini maksudnya kayak ketika dia nge-produce, semua N ini selalu nambah increment kayak gitu. Jadi kalau dia nge-produce gitu, jadi nambah-nambah gitu. Apa nambah-nambah jumlah item yang diproduksinya gitu. Terus D, jika semafur N sama dengan 1, maka program akan berjalan secara normal atau tidak. Jelaskan jawaban Anda. Nih, jadi bisa kita lihat atas, kalau N-nya sama dengan 1, berarti kan N itu kan analoginya tadi kayak udah diproduksi atau belum itu kan. Kalau kita nge-produce N-nya nambah gitu. Kalau kita buat N-nya sama 1, terus kan berarti kan kita kan tahu sebelumnya kalau program ini kan jalannya paralel. Kalau kita buat N-nya 1, dia dia bisa kan langsung ke konsumer, langsung dimakan. Padahal kita tahu kita belum ngeproduksi barang itu. Jadi kemungkinan program itu jalan, tapi program itu uh, gimana ya? Jalannya tuh nggak nggak sesuai lah, nggak normal lah. Karena kayak dia makan barang, tapi yang barang itu tuh belum diproduksi dengan karena itu N-nya udah diinisiasi 1 kayak gitu. Istilahnya dia makan barang goib lah yang nggak ada, yang belum dibuat gitu. Terus lanjut yang E, jika nilai size of buffer-nya 1, tentukan program tersebut bisa jalan atau tidak. Terus disuruh minta urutannya. Programnya bakal jalan. Jawabannya programnya akan jalan kalau dengan size of buffer-nya 1 berarti slot buat uh, tempat produksi nyimpan barang produksi itu cuma 1 aja. Berarti jadi istilahnya kayak kalau berarti kayak yang produser itu dia cuma bisa bikin 1 barang aja, terus dia nggak bisa bikin barang lagi, dia harus nunggu barang itu dimakan sama konsumer kayak gitu. Untuk urutannya produser P ngunci semafur S sama E. S itu yang bagian untuk ngontrol, E itu yang tadi slotnya. Terus produser P masukin item ke buffer yang append, terus dia manikan nilai S, semafur S itu berarti dia ngelepas hak akses S, gitu.
Terus lanjut ke consumer C mengunci semua for N dan S. Itu maksudnya mengunci N itu berarti dia ngambil barang di buffer, dan S itu maksudnya dia ngambil hak akses kontrol, terus C-nya ngambil itemnya. Tadi N itu cuman kayak ngelihat kayak barang itu ada apa ya, kayak di pasar itu ada nggak barangnya kayak gitu. Itu maksudnya semua for N gitu. Terus dia ngambil tadi kan ngunci N sama S, terus ngambil barangnya, terus selanjutnya naikkan nilai E. Naikkan nilai E berarti dia itu tadi apa ya? Itu berarti slot di buffernya. Berarti langsung kosong slot buffernya. Terus dia ngelepas akses kontrol, terus dia konsumsi. Mungkin kayak gitu yang E. Mungkin agak 11-12 ya sama nomor 1. Ada pertanyaan nggak untuk nomor 3? Ada nggak sih? Nggak ada, Mang. Lanjut Salah aja. 11-12 hampir sama soalnya. Iya. Oke, ya udah lanjut ke nomor 4 Ren. Nomor 4, Farel. Jadi nomor 4 yang bagian A, apa yang dimaksud dengan critical section dan mengapa critical section harus dilindungi. Jadi critical section itu bagian instruksi yang tidak boleh disela karena tidak mengakses shared resource. Lalu critical section itu harus dilindungi karena kalau tidak dilindungi berisiko output program akan salah. Contohnya gimana, Mang? Kalau critical section disela? Gimana? Bentar. Kan kayak misal critical section itu konsepnya mutual eksklusif. Jadi yang boleh mengakses resource tuh cuma boleh satu. Nah, kalau misalnya ada misal mau diakses 2 resource atau lebih dari satu, itu dia nggak bakal bisa karena yang boleh mengakses critical section itu cuma satu gitu. Jadi kayak bakal keblok atau nunggu di luar critical section kalau ada proses yang mengakses. Atau enggak nunggu sampai proses satu ini beres gitu. Kalau critical section dibikin nggak mutual eksklusif, gimana, Mang? Kenapa harus mutual exclusion? Kayak itu kan dia bilangnya Gimana ya? output program akan salah. Contohnya tuh kayak gimana output program akan salah? Urutannya enggak sih? Kalau urutannya beda, outputnya beda juga gitu. Makanya diaksesnya. Jadi Tapi maksudnya outputnya nggak sih? Outputnya nggak konsisten. Iya, nggak Oh, konsisten. Jadi datanya nggak akurat gitu kalau misalnya. Oke. Ya ada yang mengakses resource-nya lebih dari satu gitu. Oke, lanjut bagian B. B-nya mana ini? Apa tadi? Apa yang pengertian dimaksud mutual dengan exclusion sama signaling? mutual exclusion dan signaling? Nah, jadi mutual exclusion itu suatu kondisi di mana misalnya suatu proses lagi mengakses resource. Nah, proses lain tidak boleh menyela atau mengganggu proses tersebut. Tidak boleh ada dua proses yang berjalan bersamaan. Misal ada proses A dan B. Ketika proses A mengakses resource, maka proses B harus menunggu proses A selesai, baru bisa menggunakan proses tersebut. Lalu untuk signaling itu adalah kondisi yang memastikan kalau misal ada dua event A dan B, itu event B terjadi setelah event A. Jadi memastikan event terjadi secara sekuensial, di mana event A akan memberikan signal dan event B akan wait. Jadi signaling tuh kayak dia ngasih tahu ke apa? Misalnya ada dua proses A sama proses B. Jadi kalau misalnya proses A udah selesai, dia bakal ngasih tahu ke B gitu, bilang nih gue udah selesai gitu. Jadi kan konsepnya kayak sekuensial gitu. Jadi misal A sama B. Nah, yang A itu
misal yang A itu same signal, berarti yang B itu same weight, atau misal sebaliknya, misal B duluan baru A, berarti A misal same signal dulu. Kok A? Yang B misal same signal. Nah, terus yang A same weight atau sebaliknya gitu. Jadi apa ya? Berurutan gitu sih, sekuensial. Berarti kayak paralel gitu. Oke. Lanjut. Inisialisasi variabel semafor yang digunakan untuk melindungi critical section harus nilai 1. Apa akibatnya jika inisialisasinya 0 atau lebih dari 1? Jadi kalau inisialisasinya itu 0, berarti nggak ada proses yang bisa mengakses critical section. Nah, artinya itu proses yang mencoba mengakses critical section tuh bakal di-block secara terus-menerus. Jadi bisa berpotensi deadlock. Nah, sementara kalau nilai inisialisasinya itu lebih dari 1, artinya ada lebih dari satu proses yang bisa mengakses critical section. Nah, ini bertentangan dengan konsep mutual eksklusif yang mengatakan bahwa hanya ada satu proses yang bisa mengakses critical section dalam satu waktu. Jadi akibatnya kalau ada lebih dari satu proses yang bisa mengakses, bisa berakibat pada data yang tidak konsisten karena ada misal 2 proses yang bisa mengakses resource, jadi datanya tidak akurat atau inkonsisten. Oke, lanjut. Oke, yang D. Proses A, B, dan C mengeksekusi program seperti yang di dalamnya dapat baris same weight dan same signal. Nah, untuk A, B, C itu same weight. Nah, kemudian proses D itu perintahnya itu same signal. Nah, berikut ini gambarnya. Nah, untuk pertanyaannya itu pada langkah X, proses yang dieksekusi, ready queue dan block queue-nya gimana. Dan di langkah Y, itu proses yang dieksekusi, ready queue dan block queue-nya gimana. Nah, jadi untuk yang pertama itu kan prosesnya proses D. Nah, proses D itu di soal dibilang kalau mengeksekusi program yang same signal. Nah, berarti kan increment tuh. Nah, makanya semafornya berarti dari min, kan karena +1 berarti dari -3, jadi -2. Kemudian karena di same signal itu negatif, makanya di proses yang proses D itu di blok yang A sama B-nya. Kemudian untuk ready queue-nya di C. Lalu untuk yang proses X, itu kan yang di ready tadi C. Jadi C masuk ke proses yang dieksekusi. Nah, terus yang proses yang dalam ready queue, itu dia karena proses C tadi kan same weight. Nah, berarti kan dia di -1 tuh. C-nya masuk ke proses dieksekusi. Nah, berarti ready queue-nya itu karena nilai tetap negatif, yaitu -3. Nah, jadinya prosesnya ke blok yang selain C, yang A, B, D. Nah, karena blok semua, maka yang ready queue-nya itu nggak ada. Nah, kemudian ke langkah yang Y. Nah, di langkah Y ini kan sebelumnya di ready queue tadi kan ini kosong ya. Nah, berarti untuk proses yang dieksekusi itu juga nggak ada. Lalu proses yang dieksekusi nggak ada, otomatis berarti yang ready queue juga nggak ada kan, karena ya nggak ada yang diproses. Jadi semua proses itu ada di tahap di state block queue ABCD. Oke. Aneh, jadi itu loh, kepikiran itu loh. Tadi ditanya paralel kayaknya ada yang itu, kayaknya salah deh dia yang ngaku. Yang mana? Apa tuh?
Yang Yang nomor 2. nomor 4, Bay. Nomor 2. Dua. Itu misalnya di-assign 1 dua-duanya semafornya. Kalau misalnya dijalanin misalnya A duluan lah, si B-nya itu nggak tahu saking lamanya, nggak tahu gimana, wait helm aja nggak dijalanin gitu. Jadi A semua duluan. Nah itu ternyata kayaknya kondisinya bisa jalan tuh. Wait dompet, ambil dompetnya, semafornya 0, helmnya masih 1, karena kan si B masih belum dijalanin gitu. Makan, menuju bundaran, signal dompetnya balik lagi 1. Dulunya semafornya sekarang 1. Nah dia ini di sini wait helm nih. Tapi dia ngambil dari siapa? Masalahnya B-nya aja belum jalan. Iya Tapi nggak sih? kan di soal bilangnya itu apa bersamaan nggak sih konkuren? Iya Harusnya kan bersamaan, tapi nggak sih? Baik, apa baik. ya, ada Dibuat gimana? par begin, Bay. Biar jalan jadi paralel, Bay. Tapi emang selalu, maksudnya gimana ya bilangnya? Istilahnya gini, Kayaknya Bay. nanti aneh. Kan dia ngambil helm. Kayaknya Kemungkinan mahasiswa A tuh nunggu, dia ngelepas semafornya, terus B-nya langsung jalan. Jadi A-nya nunggu di bundaran, B-nya langsung baru gerak jalan. Paling kayak gitu jadinya. lebih bagus dibikin ini aja, Bang, yang par begin. 0. Biar dia Ya, jalannya par begin. bersamaan. Kalau gini Aslinya kan yang ini kan dia paralel, dia apa iya, sekuensial. Jadi harus jalanin A secara penuh dulu baru bisa jalanin B. Ya, itu paling dibuat maksud par aku begin. itu Bang, yang di garis itu tuh yang tulisan itu kedua fungsi dijalankan secara bersamaan. Cuman ada nggak sih kondisi kayak mahasiswa B itu saking lamanya wait helmnya itu pokoknya keduluan sama proses A biarpun dijalanin bersamaan. Kayaknya ada deh kondisi kayak gitu. Mending nanti aneh ubah lah. Oke. Nanti aneh ubah, aneh koleksi. Jadi 0 dua-duanya awal, nanti ambilnya gitu. Par begin Sip, sip. itu maksudnya kayak Oke. paralel gitu nggak sih? Apa gimana tuh? Ya, paralel begin. Par Maksudnya begin berarti itu paralel bisa begin. berarti ada dua proses Dia A jalan sama B. masing-masing. Berarti Ya. antara A dulu jalan beres, A finish, terus B masuk, atau B dulu jalan, terus finish, terus A masuk gitu maksudnya. Iya. Iya. Intinya dua-duanya jalan, tapi pasti salah satu proses itu bakal nungguin. Karena nge-stuck gara-gara harus butuh barang di A, kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi kan ini sama aja nggak sih mau dibikin paralel atau bersamaan? Nggak bisa, itu kan dia mau tukaran barang istilahnya di situ pas ketemuan. Ya, maksudnya kalau bersamaan harusnya maksudnya pas wait signal dompet ini juga signal helm, terus pas wait helm yang B juga wait dompet, ya nggak sih? Maksudnya kayak paling kalau ada delay pun beda dikit. Iya, bisa kayak gitu. Nanti aneh ubah lah. Oke. Siap.